tentang apa itu neofungsionalisme, untuk apa kita memahami neofungsionalisme, bagaimana perkembangan dari teori. Selamat pagi semuanya ya. Minggu kedua, pagi ini kita kuliah teori sosial kontemporer dengan topik neofungsionalisme ya, kalau nggak salah ya, saya nggak lihat lagi RPP. Neofungsionalisme, lalu filsafat moral Skotlandia, dan yang terakhir nanti adalah kita belajar tentang teori konflik ya. Itu semua adalah teori yang mempengaruhi perkembangan dan memberikan kontribusi terhadap teori sosiologi klasik sampai teori sosial modern. Saya mulai dulu dari teori neofungsional ya. Saya punya beberapa probing ya, pertanyaan pengantar gitu tentang apa itu neofungsionalisme. Lalu kedua, untuk apa kita memahami neofungsionalisme? Lalu ketiga, bagaimana perkembangan dari teori neofungsionalisme? Berikutnya, teori neofungsionalisme itu bentuk kritik dari teori apa? Lalu kemudian saya masuk ke teori konflik ya. Nah, kemudian terakhir nanti kita bicara dan belajar bersama-sama tentang teori dari mazhab Skotlandia yang berfokus pada problem-problem moral. Terutama di sini adalah David Hume. Saya mengambil David Hume karena lebih kurang ada 5 ya, selain Adam Smith, David Hume. Itu kita sama-sama nanti akan mempelajari bagaimana mereka berfokus kepada teori sosial yang mengangkat isu-isu moral. Ya, baik, karena ini adalah kuliah by Zoom, ya, kuliah by Zoom. Jadi Bapak Ibu nanti harus bisa konsentrasi karena saya tidak bisa menulis di papan, gitu ya. Baik, saya awali dengan apa itu neofungsionalisme, ya. Sebagai awal dari kita untuk mempelajari neofungsionalisme, ya, maka kita harus paham dulu tentang fungsionalisme sendiri. Fungsionalisme atau fungsionalisme. Artinya apa? Artinya Bapak Ibu saya ajak untuk membongkar sejarah munculnya fungsionalisme itu sendiri. Kita tinjau sejenak tentang fungsionalisme dan asal-usul gagasan fungsionalisme yang identik dengan nama Talcott Parsons. Ya. Nah, dari gagasan Talcott Parsons ini kemudian kita juga akan mengetahui bahwa gara-gara Talcott Parsons dia adalah ahli teori sosiologi yang menjembatani pendekatan fungsionalis ya terhadap sosiologi, karena dia menempati posisi antara sosiologi klasik dan kontemporer. Jadi Bapak Ibu kudu tahu dulu ya. Jadi sebenarnya kita sering ya, kalau dalam ngobrol-ngobrol bebas, ngobrol-ngobrol tentang teori sosial atau teori sosiologi, kita pasti mengenal fungsionalisme. Tapi kita jarang tahu bagaimana dan apa posisi dari Talcott Parsons yang sejak tahun 50-an diobrak-abrik kemapanannya. Ya. Jadi menjadi seorang Talcott Parsons itu tidak mudah karena dia digempur habis-habisan oleh para ahli teori-teori sosial ketika Parsons menjelaskan tentang perubahan sosial. Tapi ada klaim yang diakui oleh para ahli teori sosiologi dan teori sosial umumnya bahwa Talcott Parsons itu berhasil ya menempati posisi sebagai perantara sosiologi klasik dan kontemporer.
Oleh karena itu, ya ini jarang memang dibahas ya dalam kuliah-kuliah, tapi saya selalu memberi perspektif baru supaya Bapak Ibu paham. Jangan kita asal mengusup asal mengutip gitu ya. Dan nyebut-nyebut nama Talcott Parsons tanpa ngerti story-nya, tanpa memahami asal muasalnya. Ya. Oleh karena itu dalam pertemuan pagi ini saya secara sengaja melihat bahwa perkembangan atau pendekatan sosiologi baru di abad 19 ya, tahun 1900-an dan awal abad 20 itu mulai berkembang pendekatan di Amerika Utara sebelum Parsons. Jadi sudah ada yang mengembangkan tapi tidak populer gitu ya. Nah, pendekatan yang kemudian jadi populer itu baru di Talcott Parsons. Dia dengan mengambil studi, mempelajari tentang perkembangan keluarga. Mulai dari situ awalnya dia. Lalu dia juga mulai memberikan kontribusi terhadap sosiologi dan kemudian sengaja atau tidak sengaja, ya saya tidak tahu persis, kemudian teori fungsional Talcott Parsons ini berkembang pesat. Kembang sangat pesat dari tahun 1920-an. Tapi, nah ini tadi saya bilang, mulai tahun 50-an setelah selesai Perang Dunia Kedua, orang-orang yang belajar teori sosial sudah mulai meninggalkan teori Talcott Parsons ini. Teori fungsionalisme sudah mulai ditinggalkan. Ya. Jadi, kalau Bapak Ibu percaya dan mungkin tidak sengaja nyebut fungsionalisme dalam belajar sosiologi, itu tidak salah. Karena secara sejarah dalam perkembangan teori-teori sosial dan teori sosiologi, fungsionalisme dan sosiologi ini diidentikan. Jadi kalau kita menyebut fungsionalisme, pasti orang itu belajar sosiologi. Ya seperti itu. Nah lalu kita, karena kita ini namanya teori sosial, mata kuliah kita ini, kita tidak mempelajari secara detail sosiologi aja. Tapi kita saya memberi materi tentang teori-teori sosial secara umum. Karena teori-teori sosial itu mempelajari peran lembaga, perilaku masyarakat, perilaku individu, perilaku kelompok, ya, dengan dalam kehidupan sehari-harinya. Kita belajar itu, ya. Jadi kita selain belajar lembaga, kita juga belajar perilaku sosial dalam masyarakat. Saya tambahkan juga informasi lain ketika kita akan mempelajari teori neofungsionalisme, bahwa kita di sini harus paham benar apa aja konsep-konsep dasar yang dibangun oleh Talcott Parsons, kemudian menghilang, dianggap tidak relevan, lalu muncul kembali orang yang namanya Jeffrey Alexander. Jeffrey Alexander ini kemudian mengulik lagi, kok orang-orang pada meninggalkan teorinya Parsons, ada apa sih gitu. Apakah memang teori Talcott Parsons ya sudah tidak relevan lagi digunakan untuk menganalisis perubahan-perubahan sosial abad 20? Nah, muncul orang yang namanya Alexander dari Harvard University. Sama-sama dari Harvard, Parsons juga dari Harvard. Ya. Mereka menafsirkan ulang sosiologi Parsons. Paham ya? Jadi saya ulangi, kita kalau ngomong fungsionalisme itu identik dengan sosiologi. Begitu juga dalam textbook orang-orang yang mengkritisi tentang sosiologi Parsons itu melakukan penafsiran ulang terhadap fungsionalisme. Itu ceritanya, ya. Jadi saya mulai dari fungsionalisme Parsons. Jadi fungsionalisme Parsons hubungannya dengan teori sosial atau teori sosiologi itu apa? Gitu ya. Hubungannya sangat kuat karena teori Parsons ini, teori fungsionalisme ini mempelajari peran lembaga dan perilaku sosial yang ada dalam masyarakat. Itu dulu poinnya. Nah, kemudian
dengan kita mempelajari fungsionalisme, semua orang tertarik untuk mempelajari fungsionalisme. Lalu dia menjadi teori yang mendominasi teori sosial. Ya, karena sebelum itu ada sih pendekatan yang lain, yaitu pendekatan mikrososiologi, ya. Pendekatan mikrososiologi itu seperti interaksionisme simbolik dan studi tentang interaksi individu dan kelompok kecil. Ya, kemudian berkembang mulai dari pendekatan mikrososiologi, berkembang pendekatan yang lain. Apa itu? Pendekatan konflik. Pendekatan konflik itu sebagai reaksi terhadap pandangan konsensus dari kaum fungsionalis. Jadi orang pada menganggap bahwa teori Parson nggak berguna karena dalam realitasnya, dalam kehidupan masyarakat, ketika masyarakat berinteraksi dengan masyarakat yang lain, ketika individu berinteraksi dengan individu yang lain, ketika komunitas berinteraksi dengan komunitas yang lain, di situ ada konsensus dan ada konflik. Oleh karena itu, disitulah nanti kita juga akan mempelajari bahwa pendekatan konflik juga mempengaruhi perkembangan teori-teori sosial di seluruh dunia, tidak hanya di Amerika Utara. Kenapa saya bilang gitu? Karena pada awalnya teori-teori fungsional di Kanada itu nggak laku ya. Mereka sibuk mengembangkan teori-teori dari ahli-ahli yang berasal dari Inggris dan kalau nggak salah Eropa Barat. Amerika tuh dibuang. Ya, nggak tahu ada apa, ya saya nggak baca story-nya lebih detail, tapi sekedar pengetahuan aja bahwa Amerika itu memang mempopulerkan, menjual nama Talcott Parson, terutama untuk negara-negara yang akan menjalankan pembangunan atau modernisasi. Jadi ya, karena memang setelah Perang Dunia Kedua dan pemenangnya memang adalah Amerika, sehingga ilmuwan-ilmuwan kampus pun dipanggil untuk membuat teori dan mendistribusikan, menyebarkan teori-teori itu kepada negara lain. Indonesia termasuk menggunakan pendekatan fungsionalisme sampai sekarang, ya, anti konflik gitu ya. Jadi kalau ada yang macam-macam dibabat ya, dimusnahkan, dibuang, dan lain-lain. Ini yang kita pelajari dalam pertemuan pagi ini. Sebelum saya lanjutkan, saya juga mengingatkan Bapak Ibu sekalian, kan sebenarnya ada sesi ini ya, presentasi makalah gitu ya, karena kemarin saya diingatkan oleh PJMK mata kuliah ini Profesor Baik Wardani bahwa mahasiswa sebelum menerima materi maka ada sesi diskusi. Mohon maaf saya tidak meremehkan Bapak Ibu yang ditugasi untuk mempresentasikan fungsionalisme, neofungsionalisme, mazhab moral Skotlandia atau teori konflik, karena waktunya sangat sedikit ya, cuma 2 jam gitu ya. Jadi boleh nanti Bapak Ibu bertanya atau berdiskusi dengan saya aja daripada Bapak Ibu menyampaikan presentasi dari review teori 3 teori tersebut. Gak apa-apa ya? Setuju ya Bapak Ibu ya? Setuju Bu. Setuju ya? Sangat setuju Bu. Ya baik ya. Saya mulai dengan fungsionalisme. Jadi ada tinjauan umum. Saya sampaikan dulu tinjauan umumnya, bahwa banyak aspek dari pendekatan fungsionalis terhadap sosiologi atau teori sosial yang mirip dengan pendekatan-pendekatan sosiologi lainnya. Tetapi pendekatan fungsionalisme itu memberikan penekanan khusus pada fungsi. Penekanannya pada fungsi. Setiap struktur ada fungsinya. Setiap sistem punya fungsi. Ya, karena punya fungsi maka dia saling tergantung, ada konsensus, ada keseimbangan, ya. Jadi kalau kita ingin meninjau secara umum, kenapa dinamakan pendekatan fungsionalis? Karena pendekatan ini memfokuskan pada fungsi, saling ketergantungan, konsensus, keseimbangan, dan bahkan terakhir ada yang menambahkan ada perubahan yang bersifat evolusioner. Yang ini oleh Talcott Parson disebut dengan fungsi adaptif.
adaptif. Jadi kalau ada perubahan segera melakukan adaptasi supaya tercapai keseimbangan. Kalau ada konflik harus mencapai konsensus. Selalu berputar seperti itu, ya. Nah, kalau kita belajar tentang fungsionalisme di fungsi, kita juga harus tahu bahwa pendekatan fungsionalisme atau teori fungsionalisme itu sebenarnya di level makro sosiologi, ya, makro sosiologi dengan lembaga dan struktur yang ada dalam masyarakat secara keseluruhan. Ini adalah asal mula bagian struktur dari pendekatan struktural fungsional, ya. Jadi makro, bukan di tingkat meso atau di tingkat mikro. Jadi kalau kita bicara fungsionalisme, maka kita mengatakan bahwa ini adalah teori sosiologi makro. Karena fokusnya di level makro, di level lembaga, di level struktur dalam masyarakat secara keseluruhan. Analisis fungsional, ya, saya menyampaikan ini penting ya untuk Bapak Ibu ketahui bahwa analisis fungsional ini memandang sistem sosial itu sebagai sesuatu yang memiliki kebutuhan tertentu dan masyarakat sebagai sistem struktur sosial. Kalau Bapak Ibu nggak percaya, mari kita bongkar. Dalam masyarakat pasti ada struktur ekonomi, dalam masyarakat pasti ada sistem hukum, ada pendidikan, ada gender dan lain-lain. Ya, masyarakat itu sebagai sistem struktur sosial. Strukturnya apa? Ekonomi, hukum, politik, budaya, pendidikan, gender, lain-lain, semua ada itu. Nggak ada masyarakat yang nggak ada strukturnya, tuh nggak ada. Jika kebutuhan terpenuhi, maka struktur sosial lah yang memenuhi kebutuhan itu. Dengan demikian, struktur tersebut bersifat fungsional. Dalam arti apa? Dalam arti membantu masyarakat untuk berfungsi, membantu masyarakat untuk beroperasi. Ya, masyarakat tuh jalan sendiri, iya, karena ada strukturnya. Gitu loh. Misalnya kepanitiaan ya, contoh yang kecil, kepanitiaan. Anda membentuk panitia seminar, gitu ya. Anda bisa jalan, bisa, karena sudah ada pembagian tugasnya. Kita ingat, Parson itu murid kesayangannya dari Emil Durkheim. Cuma Emil Durkheim menganggap apa yang difokuskan oleh Parson itu menjadi hal yang nggak berguna, nggak penting, gitu kata Durkheim. Ya, karena Durkheim kan yang memulai bahwa ciri-ciri masyarakat modern ada ketergantungan, ada spesialisasi fungsi, ada diferensiasi. Tapi Durkheim mengabaikan ini. Pokoknya ada ini dalam masyarakat modern, tapi tidak dikaji lebih lanjut. Nah, ini kemudian dipahami oleh Parson. Masyarakat tuh bisa berjalan, masyarakat bisa berfungsi. Dalam masyarakat itu tidak mungkin ada konflik, karena di situ pasti ada konsensus, ada perdamaian. Nggak setiap hari orang akan bertengkar, nggak semua orang akan menghadapi sengketa. Pasti ada yang damai, ada juru damai. Ini adalah yang disebut dengan fungsi adaptasi. Ada fungsi latensi, ada fungsi pemeliharaan. Supaya apa? Supaya tetap masyarakat tuh bisa berjalan. Kalau masyarakat tuh konflik terus, buyar kan? Tapi kan dalam kenyataannya, dalam masyarakat ketika mengalami perkembangan yang mulai dari kapitalisme awal, itu sudah ada ketergantungan dan masyarakat berfungsi sesuai dengan fungsinya. Fungsinya apa ya? Karena ada struktur, gitu ya. Jadi ini menurut saya ya sebagai pengantar. Jadi kita nanti biar tahu, Anda semua juga biar tahu bahwa fungsionalisme yang pertama dia fokusnya di makro. Kedua, dalam setiap masyarakat pasti ada struktur. Struktur menjalankan fungsi, ya. Dan fungsi ini memberikan kontribusi positif terhadap fungsi sistem secara keseluruhan. Ya. Sistem tuh nggak berjalan sih, tapi dia saling support. Kalau ada sistem sosial nih lagi ada konflik misalnya, nanti sistem hukum, sistem politik akan beradaptasi. Udah, kita membuat regulasi, kita membuat aturan yang berkonflik, kita tahan, kita penjara, kita tangkap.
supaya dia tidak mengganggu fungsi masyarakat yang lain. Kan gitu yang terjadi. Ya, ada konflik tapi konflik dianggap positif. Konflik tidak harus memecah belah masyarakat. Konflik tidak harus menghancurkan fungsi-fungsi dalam masyarakat. Ya harus kita apa? Kita selesaikan. Nah ini nanti yang disebut dengan fungsi adaptif, fungsi pelestarian, ya seperti ini. Oke, ini kan hanya mengulang ya supaya kita bisa masuk ke neofungsionalisme, itu maksud saya. Jadi dari kalau kita belajar fungsionalisme, ya memang tidak ada teori fungsionalisme di S3 ya. Kalau fungsionalisme kita bahas begini ada di level S1 dan S2. Jadi saya ulangi lagi bahwa ketika kita bicara tentang neofungsionalisme, maka kita bedah dulu fungsionalisme. Bapak Ibu harus paham dulu asumsi-asumsi dari fungsionalisme dan latar belakang sosiologis dari populernya pendekatan atau teori fungsionalisme yang melekat pada tokoh yang namanya Talcott Parsons. Fungsi, tadi kita sudah bicara itu fungsi. Sekarang kita bicara tentang setiap sistem ya dalam struktur itu menunjukkan ketergantungan dan keseimbangan. Fungsionalisme, Parsons bilang, fungsionalisme yang saya buat adalah untuk menjelaskan hubungan berbagai bagian sistem satu sama lain dalam keseluruhan. Bagian-bagian ini itu bekerja sama, ya, saling mengisi. Supaya apa? Supaya tertib, nggak ada konflik gitu loh. Jadi mimpinya Parsons itu seperti itu. Meskipun sebenarnya ide ini bukan asli dari Parsons ya, cuma dia ngamati apa yang dikembangkan oleh teori-teori sosial pada tahun 1900-an, sebelum meletus Perang Dunia Kedua. Ya, tahun 1926, 28, nah seperti itu. Ya, Talcott Parsons ini memperhatikan. Dia meneliti bahwa masalah ketertiban dan integrasi dalam masyarakat itu sangat penting. Jadi inti dari pendekatan fungsionalisme adalah integrasi dalam masyarakat. Konsep integrasi yang mengawali siapa? Ya Emil Durkheim gitu. Ya, dan si Talcott Parsons mencoba memahami ini. Dia mengadopsi ini untuk mengembangkan teorinya sendiri. Karena dalam pembangunan, kalau kita mau melakukan pembangunan atau menjalankan modernisasi, kalau ada masyarakat yang konflik, pasti tidak akan berhasil pembangunan. Jadi apa? Harus diredam. Jadi ada fungsi hukum. Gitu ya, yang membuat sistem itu stabil lagi. Nah, kalau sudah stabil, masyarakat bisa berfungsi lagi. Dan bagian-bagian dalam subsistem itu, sistem, lalu dalam sistem ada subsistem, itu berada dalam keseimbangan. Kalau ada goyang dikit, dia bergeraknya keseimbangan lagi. Ya. Dengan konsensus daripada dia konflik. Ya. Ini yang kemudian mengatur hubungan antar bagian. Itu tesis utama dari fungsionalisme yang sampai sekarang digunakan oleh beberapa pemerintahan ya. Pemerintah untuk menjelaskan bahwa konflik itu bahaya karena dia bisa mengganggu berjalannya sistem. Makanya kalau ada konflik, pemerintah selalu mengamankan orang-orang yang bikin resah itu supaya sistem tuh seimbang, berjalan. Kemarin peristiwa tanggal 17 sampai tanggal 20 Indonesia gelap, itu pemerintah cuek. Pemerintah mengandalkan sistem pertahanan keamanan. Aparat keamanan diturunkan ke jalan mengamankan mahasiswa-mahasiswa yang melakukan aksi unjuk rasa. Indonesia gelap, benar. Kita kalau membaca fenomena sekarang tuh benar-benar Indonesia tuh gelap. Artinya apa? Regulasi tidak ditegakkan, konstitusi dikesampingkan, ya, secara sosial politik kita bisa membacanya itu. Komunikasi politik elit dan massa putus, tidak berjalan. Ini parah. Kondisi ini parah sehingga orang-orang menyebutnya Indonesia
gelap. Gelap karena kita juga sekarang nggak tahu ibu kota negara Indonesia di mana, gitu ya. Kita nggak tahu sekarang. Indonesia nggak punya ibu kota sekarang ini. Gelap karena DKI sudah menjadi DKJ, ya. IKN belum jadi, ya, karena belum ada peraturan presidennya. Sedangkan DKI diubah dengan peraturan presiden sudah jadi. Jadi ini gelap memang. Kalau ada orang nanya Indonesia ibu kotanya di mana, nggak ada. Negara yang tidak punya ibu kota ya Indonesia saat ini. Ya. Ini akhirnya menimbulkan gerakan, menimbulkan keresahan, menimbulkan konflik. Pemerintah tidak mau Indonesia bubar. Elit yang berkuasa, rejim yang berkuasa sekarang tidak mau Indonesia bubar. Jadi harus menuju keseimbangan. Ngapain sih mahasiswa demo? Sorry ya, nggak saya reken ya. Kayak gitu. Ya. Jadi kita sekarang untuk menjelaskan yang sekarang kita bisa menggunakan teori fungsionalisme. Kalau Anda pengen mengupdate tentang hal ini, mengupdate teori, Anda nanti bisa pakai neo-fungsionalisme dari Jeffrey Alexander. Jeffrey Alexander ini bukan karena dia kasihan melihat kepopuleran teori fungsionalisme Parson ditinggalkan oleh ahli-ahli teori sosial, tapi dia melihat ada pentingnya bahwa teori Parson bagaimanapun relevan digunakan untuk menjelaskan perubahan sosial pasca tahun 60-70-an, bahkan sampai sekarang. Ya, oleh karena itu kita di sini bisa melihat ya konsep lain dari teori fungsionalisme Parson bahwa perubahan itu berjalan evolusioner. Ya. Keseimbangan, konsensus dan analisis statis itu juga harus dipikirkan oleh analis-analis sosial. Masyarakat harus dikondisikan dalam keadaan seimbang. Masyarakat harus dikondisikan dalam konsensus. Analisis tentang perubahan-perubahan yang ada di masyarakat harus dipahami dalam kerangka perubahan sosial yang positif. Nggak boleh ada konflik. Kalau ada konflik, maka ya harus ini subsistem apa namanya? Ya subsistem hukum, subsistem pertahanan keamanan harus bergerak menyelesaikan semua konflik supaya berada dalam tahap konsensus. Paham ya? Jadi penjara-penjara itu sekarang penuh, orang yang meresahkan itu ditangkap oleh pemerintah, ya, supaya stabil fungsi ini. Kalau orang-orang yang bikin kekacauan dibiarkan, maka negara tidak bisa melakukan pembangunan. Tapi problemnya ya Bapak Ibu mungkin juga menunjukkan keresahan seperti yang saya rasakan. Ya kalau mahasiswa dianggap sebagai pengacau, tapi kalau maling-maling APBN dibiarkan kemana-mana. Dia terus-menerus masuk dalam struktur-struktur potensial. Masuk dalam struktur-struktur ekonomi strategis penting. Danantara, ya, komisaris, ngeri. Ya Bapak Ibu nanti bisa menganalisis itu dengan lebih tajam. Jadi saya di sini mengajak Bapak Ibu semua untuk bisa memahami ya bagaimana asal usul ya dari model fungsional Talcott Parson ini kemudian menjadi populer, lalu diikuti oleh sosiolog yang lain yang namanya Robert Merton, yang dia juga memberikan pernyataan teoritis bahwa fungsional struktural itu penting untuk menganalisis perubahan sosial. Itu sumbangan dari Robert Merton yang ngomong gitu. Kalau Talcott Parson nggak ngomong teori saya untuk menganalisis perubahan sosial, enggak. Yang ngomong gitu adalah Robert Merton. Ya, dia sangat setuju dan bisa menerima kerangka teoritis yang ditawarkan oleh Parson. Yang kemudian ya gara-gara Parson, Robert Merton dan teman-temannya di Amerika Serikat itu menghabiskan sebagian kehidupan akademisnya mereka untuk mengkaji manfaat dari teori fungsional.
ya. Tapi kan kalau di kita kan nggak ada hal seperti ini ya. Kita cuma sebagai user teori aja. Teori apapun kita gunakan, kita pakai, kita tampung. Nggak ada kritik terhadap teori itu. Nggak ada yang menyalahkan teori fungsional itu. Ya, kita hanya mengkritik dalam bentuk naskah-naskah aja. Dalam tesis, dalam disertasi. Tapi Anda tidak pernah bisa mengkritik untuk melahirkan teori baru. Ya. Belum ada tradisi di negara kita. Ya, apakah ini yang disebut dengan negara berkembang? Oh ya, mungkin. Gitu ya. Jadi tradisi intelektual kita sebagai negara berkembang masih terbatas. Padahal kalau di negara-negara lain, ketika muncul pendekatan fungsional, itu orang sudah heboh. Ya. Tahun 60-an, 70-an udah orang heboh mengkritiknya. Ada apa ini? Orang mencari sebenarnya Parsons ini siapa? Orang baca sibuk. Selain Durkheim sebenarnya Parsons ini membaca karyanya siapa? Ternyata ada dia menggunakan kata-kata konsensus. Nah, oh berarti dia Weber ini. Jadi dia mempelajari Weber. Ya. Jadi ada yang berhasil mengidentifikasi, ya kalau saya males yang mengidentifikasi gitu ya. Tapi orang-orang sosiolog atau ilmuwan sosial itu ketika melihat pendekatan fungsionalnya Parsons ini populer, mereka tuh menerima sekaligus mencari tahu. Kenapa Parsons bisa menulis teori fungsionalisme seperti ini dan berlaku banyak di negara dunia ketiga, mendominasi sosiologi Amerika. Begitu dibaca, dilalah, oh dia mempelajari Weber, dia mempelajari Emil Durkheim gitu. Ya. Dia bisa begini karena apa? Karena textbook yang ditulis Weber dan Durkheim itu diterjemahkan dalam bahasa Inggris. Kita juga demikian, textbook berbahasa Inggris diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Sehingga kita bisa memahami dan menjadi penafsir ya terhadap teori itu. Tapi penafsiran kita semakin lama semakin berkurang ya. Kalau mereka kan orang Amerika ya, bahasa Jerman, bahasa Prancis ditafsirkan bahasa Inggris mereka masih paham gitu. Ya mungkin menceng-mencengnya ya 5%, 10%. Tapi begitu dari bahasa Inggris terjemahkan bahasa Indonesia, banyak missing link-nya, banyak yang hilang. Hal-hal penting banyak yang hilang. Oleh karena itu Bapak Ibu saya sarankan kalau membaca buku, pilih yang minimal bahasa Inggris. Karena kalau sudah jadi bahasa Indonesia, ya kalau kita nggak paham benar teori itu, kita akan kehilangan substansinya. Jadi saya ulangi lagi bahwa Amerika yang tahun abad 19 itu memang mengembangkan kapitalisme dan memberi kebebasan pada individu, ya. Karena mereka teoritisi yang nulis teori sosiologi ini umumnya adalah orang-orang liberal. Nah, Parsons apa tadi yang saya sebut Robert Merton dan lain-lain itu juga menggunakan konsep dan model yang dikembangkan oleh Weber dan Emil Durkheim. Kenapa mereka mengembangkan ini? Ya, jadi Bapak Ibu harus tahu ya, kenapa Parsons itu menjadi populer. Kita lihat konteksnya. Amerika liberal dan kapitalis. Dia menentang pandangan Marxis tentang kelas ekonomi. Ya, jadi gabungnya di situ. Tapi ada yang tadi Jeffrey Alexander itu dia tidak menentang pandangan Marxis, sudah biarkan orang-orang Marxian membuat teorinya sendiri, teori kelas. Tapi saya mencoba akan memperbaiki teori dari fungsionalisme yang dipopulerkan oleh Talcott Parsons. Paham sampai di sini Bapak Ibu ya? Kalau Bapak Ibu bertanya, ini apakah? Oh ya, tetap masih berlaku sampai sekarang. Saya bilang bahwa teori fungsionalisme ini teori yang abadi. Meskipun pada tahun 60-an mengalami pendiskreditan. Ya. Diserang terus teori fungsionalisme ini. Diserang. Karena dianggap tidak
pas dengan munculnya komunisme, sosialisme, atau Marxisme di Eropa Timur. Ya, jadi ada yang memanfaatkan, tapi ada yang meninggalkan. Nah, yang memanfaatkan adalah Jeffrey Alexander, yang kemudian kita kenal dia sebagai tokoh dari neofungsionalisme, karena dia melihat bahwa Talcott Parsons ini kontribusinya besar, yang tadi saya bilang, karena dia bisa menjembatani teori klasik dan teori kontemporer. Talcott Parsons itu ada di tengah. Kalau orang tidak mau menggunakan teori fungsionalisme nggak apa-apa, karena mereka lebih percaya kepada teori konflik. Jadi teori fungsionalisme kenapa begitu populernya sampai hari ini? Karena menentang pandangan Marxis. Mereka tidak mau terpengaruh oleh perkembangan komunisme, sosialisme, dan Marxisme. Oleh karena itu, jika Bapak Ibu dalam menganalisis perubahan-perubahan sosial di Indonesia atau di negara lain atau di masyarakat di Indonesia, kalau Bapak Ibu menolak pengaruh komunisme, sosialisme, dan Marxisme, pasti Bapak Ibu menggunakan kerangka fungsionalisme atau neofungsionalisme. Jadi interpretasinya tetap berada dalam tataran fungsional struktural. Paham? Oke. Ada pertanyaan? Ini setengah jam baru fungsionalisme ya. Ada pertanyaan, saya persilakan Bapak Ibu. Yang mau nanya, ya. Mas Farid mungkin nanya. Belum. Tapi pahamkah? Bapak Ibu pahamkah? Saya wis ngoyong ini Bapak Ibu nggak paham nanti, karena kan minggu depan Prof Rahma ya. Akarnya tuh di sini. Pahamkah? Ya, izin bertanya, Prof. Boleh. Saya belum profesor, Mas. Jadi ojo Prof ya. Malu saya. Oh. Bu Amina aja lah ya. Iya. Ya. Oke, maaf. Mohon izin. Pencerahannya terkait dengan pilihan kata yang tadi saya dengar antara teori sosial dan teori sosiologi, itu irisannya bagaimana? Teori sosial itu sebenarnya teori semua yang kita pelajari teori sosial, Mas. Gara-gara Comte itu loh yang mempopulerkan sosiologi. Karena teori sosial kan juga mempelajari masyarakat gitu. Masyarakat mempelajari interaksinya dengan lembaga. Lalu Comte memberanikan diri. Kita nggak usah ribut dengan teori sosial. Pokoknya, lebih kurang gitu. Kalau kita belajar teori-teori sosial, kita belajar tentang interaksi masyarakat dengan lembaga, kita belajar tentang aktivitas tindakan masyarakat, berarti kita bicara teori sosiologi. Sosio dan logos, ilmu tentang masyarakat. Kalau yang lainnya adalah antropologos, antro dan logos. Ya, antropologi, ilmu tentang suku bangsa, ilmu tentang kehidupan masyarakat, kehidupan manusia dari hidup sampai mati, itu antropologi. Ya. Nah, kita belajar teori kita ini namanya teori sosial ya. Teori sosial kontemporer berarti Bapak Ibu harus hatam di teori sosial klasik. Bapak Ibu harus paham di teori sosial modern. Kita sekarang dalam kondisi kontemporer. Makanya kita di RPP ini Bapak Ibu diajak untuk melihat fenomena-fenomena kontemporer dengan menggunakan teori-teori yang berada dalam transisi modern dan yang sekarang. Karena para ahli teori sosial itu membuat atau merevisi teori-teori dari ahli lain itu mulai tahun 2000-an ke atas. Jadi teori-teori yang kita pakai menyebut kontemporer itu kita fokus pada perubahan-perubahan yang terjadi di setelah kita milenium ya, tahun 2000-an. Dan textbook yang Bapak Ibu baca harusnya yang menunjuk ke sana, terbitan tahun 2000-an. Ya. Tapi kalau kita ingin mengetahui teori sosial kontemporer, ya ada story-nya. Ya, yang namanya adalah teori sosial klasik. Lalu teori sosial modern gitu. Ya.
Oke, jadi makasih Bapak Ibu sudah mulai tertarik untuk mempelajari teori sosial. Irisannya banyak karena ketika kita bicara teori sosial kontemporer, kita bicara tentang perkembangan kompleksitas pembagian tugas, kompleksitas pembagian kerja. Siapa yang bicara tentang kompleksitas pembagian kerja? Orang-orang dalam struktur modern, organisasi modern, itu pasti orang-orang yang ada di dalamnya itu ada pembagian kerja, ada hierarki, ada tanggung jawab. Nah, ini kan dikembangkan oleh Max Weber. Max Weber itu kan membangun teori organisasi yang rasional yang disebut dengan birokrasi. Birokrasi itu adalah instrumen yang digunakan oleh pemerintah untuk menjalankan fungsi-fungsi modern pemerintahan. Kalau negara itu modern, negara modern berarti negara itu ada konstitusinya. Negara modern berarti ada undang-undangnya. Negara modern berarti harus ada birokrasi. Birokrasi yang yang dari administrasi publik itu isinya orang-orang yang punya profesionalisme, punya spesialisasi, punya keahlian, punya skill. Mereka direkrut. Nggak boleh, oh ini saudara saya, adik saya, pak D saya, udah saya masukkan dalam kabinet. Nah itu kan yang terjadi sekarang kan gitu. Padahal kalau kita mau konsisten menjelaskan tentang perubahan sosial, khususnya dari perspektif administrasi publik, maka kita menggunakan teori-teori sosial juga. Tindakan sosial. Siapa yang ngomong tindakan sosial? Max Weber. Orang melakukan tindakan, orang inginkan perubahan. Itu dari Max Weber. Jadi teori-teori yang kita pelajari itu ya bisa dipakai untuk orang komunikasi, antropologi, sosiologi, administrasi publik, politik, semua bisa pakai di teori sosial. Karena cangkokan teori-teori ini mencakup dari teori-teori makro. Maka saya bilang, kita jangan terganggu dengan namanya teori sosiologi. Kalau saya lebih senang ngomongnya teori sosial. Karena semua dikutip. Orang politik ya ngutip kok Weber. Orang politik juga ngutip kok Talcott Parsons. Orang politik juga ngutip Emil Durkheim. Gitu loh ya. Jadi cuma gara-gara Auguste Comte ini ya yang dia mengklaim bahwa ilmu yang mempelajari interaksi masyarakat itu ya sosiologi gitu. Tapi memang ada pro kontra ya, karena kalau kita nanti bicara tentang Michel Foucault, Habermas, Anthony Giddens, ya Ulrich Beck, dan teoritisi pasca kolonial, teori-teori kosmopolitan, teori-teori green, itu semua punyanya orang sosial, punyanya sosiologi sebenarnya. Ya, seperti itu. Lalu diklaim-klaim menjadi teori yang berada dalam subbidang tertentu. Itu mulai tahun 80-an kalau nggak salah, seperti itu. Ya. Jadi intinya, saya ulangi, ya, karena kita fokus di teori neofungsionalisme ya, saya tambahkan informasi, saya selesaikan dulu bahasan tentang ini, bahwa kita kalau bahas teori neofungsionalisme, kita paham dulu tentang teori fungsionalisme dari Talcott Parsons. Itu yang pertama. Ya. Parsons itu populer ya dengan menekankan pada prinsip integrasi atau stabilitas serta konsensus. Talcott Parsons menolak pengaruh Marxisme, sosialisme, komunisme, dia tolak gitu semua. Ya, kenapa tolak? Ya dia orang Amerika, ya dia jelas nolak komunisme lah. Gitu. Ya, nah Parsons itu dipengaruhi oleh Weber. Ya, Weber itu punya pengaruh kuat. Parsons ketika, ini ada yang cerita gini, Parsons ketika dia sekolah doktornya,
dia tuh membahas pandangan Max Weber tuh secara detail. Gitu ya. Bahas detail. Ternyata ketika dia menulis disertasinya itu, ternyata dia kemudian menghasilkan teori fungsional. Ya kemudian ya memang Parson memang kemudian menerbitkan karya ya dari disertasinya itu dengan judul apa Bapak Ibu? The Structure of Social Action. Itu kan? The Structure of Social Action. Aduh burungnya itu berisik banget ya. Ya, Structure of Social Action. Buku itu memperkenalkan pandangan Weber ke Amerika. Weber itu kan orang Jerman. Dia ngajar di Universitas Heidelberg kalau nggak salah ya, Jerman. Tapi kemudian gagasan Weber ini dia adopsi ya dalam disertasinya. Kemudian disertasi itu menjadi buku The Structure of Social Action. Kalau Max Weber tulisannya adalah tentang social action. Jadi pandangan Weber ini dibawa ke Amerika, lalu disitulah Parson mengembangkan gagasannya. Ya. Oleh karena itu, kalau kita bicara tentang arah sosiologi atau mainstream sosiologi tahun 70-an Amerika, ya Parsonian. Lalu yang kedua, ya saya detailkan ini supaya Bapak Ibu paham ya. Jadi bukan karena Parson itu comot-comot, enggak. Parson selain ngambil Weber, dia ngambil Durkheim. Parson ngambil konsep penting Durkheim. Apa itu yang diambil? Pertama, konsep tatanan. Kedua, konsep solidaritas. Ketiga, konsep integrasi. Konsep-konsep ini punyanya Emil Durkheim. Pengaruh Emil Durkheim dia bawa juga ke Amerika. Jadi nggak hanya Jerman yang dia boyong ke Amerika, tapi Prancis juga dia boyong ke Amerika. Keren ya. Di pandangannya Durkheim kan dia orang Prancis ya. Dia boyong ke Amerika juga. Lalu dari 3 konsep ini, dia juga ngambil konsep yang lain dari Emil Durkheim. Apa itu? Konsep tentang keluarga. Konsep tentang jenis kelamin. Itu ada dalam bukunya Emil Durkheim. Jadi singkatnya, ya saya nggak bertele-tele gitu. Jadi singkatnya, kontribusi Max Weber dan Emil Durkheim itu besar dalam karya-karyanya Talcott Parson, terutama ketika dia membangun teori fungsionalisme struktural. Cuma dia revisi gitu loh. Ini yang kalau dalam bahasa S3 di FISIP UNER, ilmu sosial FISIP UNER, ini yang menjadi tanggung jawab Bapak Ibu semua yang disebut dengan mencabar teori. Bisakah Bapak Ibu mengikuti cara kerja Talcott Parson? Ya, Talcott Parson mengambil, mengadopsi, yang mengkritik konsep Weber, yang mengkritik, mengadopsi konsep Durkheim. Lalu dia menulis teorinya sendiri. Ya, kalau kita mau detail ya, Weber, Parson itu juga ngeritik Weber. Kalau Weber, kalau kita baca bukunya Weber ya, di sini saya ada itu. Weber itu kan memperhatikan analisis struktur sosial secara keseluruhan dan tindakan sosial. Itu yang dibuat oleh Weber. Parson menyebut teorinya sendiri sebagai teori tindakan. Dia klaim, teori saya adalah teori tindakan dan saya berpendapat bahwa fenomena sosial harus dipahami dalam hal makna individu. Kan dia nulis tentang ini, dia pakai di karyanya dia, di risetnya dia yang lain, di keluarga, family. Dia pakai di situ. Apakah kita mampu? Enggak. Akademisi di kita ya, di ilmu sosial di Indonesia belum bisa mengeksplor dari Durkheim, dari Parson, dari Marx, dari Alexander untuk menghasilkan teori baru, belum bisa. Kita paling mencabar, kita paling menentang, kita paling mengkritik kelemahan-kelemahan dari teori-teori itu yang dianggap tidak relevan dengan temuan penelitian Bapak Ibu. Udah gitu aja. Kita berhenti di situ mencabarnya. Tidak sampai menghasilkan teori baru, tidak sampai menghasilkan konsep baru. Karena apa? Karena kita
tidak tahu persis. Ya, karena bukunya Weber, buku bahasa Jerman diterjemahkan ke Inggris. Gitu ya. Orang masih bisa mengambil konteks dan kontennya, isinya. Oh ya, karena di Jerman saat itu seperti itu, Prancis saat itu kondisinya memang lagi kacau. Prancis lagi jaya-jayanya mencaplok daerah-daerah negara-negara bagian Italia, nah, gitu kan. Jadi semua teoritisi ilmu sosial saat itu mengambil konteks di negaranya. Ya. Jadi saya ulangi lagi, Parson menyebut teorinya sendiri sebagai teori tindakan. Apa bedanya dengan teorinya Max Weber gitu? Max Weber kan juga membuat teori yang namanya social action. Tindakan sosial. Yang saya kasih contoh ketika dimatrikulasi ya. Max Weber fokus orang kalau kecewa diputus pacarnya, ditinggal mati orang tuanya, dia akan datang ke danau lempar batu. Itu tindakan sosial. Jadi ada motif seseorang melakukan tindakan, dan tindakan itu pasti punya alasan. Tindakan itu pasti punya rasional. Berarti dia adalah tindakan yang rasional. Nggak ada orang lempar batu ke danau, ke laut, teriak-teriak di gua dengan keras. Bohong kalau tidak ada motifnya, bohong kalau tidak ada alasannya. Ya. Ini juga bisa kita jelaskan untuk fenomena sekarang. Kenapa laut di Pantai Indah Kapuk itu dipagar? Itu tindakan rasional dalam versi Weber. Kenapa mahasiswa yang melakukan aksi unjuk rasa, yang mengangkat isu Indonesia gelap? Karena memang lagi gelap Indonesia sekarang ini. Kenapa negara membiarkan mahasiswa demo 5 hari, 10 hari dibiarkan. Buruh mogok juga dibiarkan. Ada apa? Ya, ini pemerintah Parsonian. Udah biarin aja. Kalau yang terlalu keras demonya, tokoh mahasiswanya kita tangkap, kita penjara, selesai. Sistem stabil lagi. Ya, seperti itu. Nah, oke. Kita kembali lagi ke sini ya. Jadi kita ngomong Parsonnya udah 1 jam, hampir 1 jam. Jadi kita bicara gini bahwa Parson itu memang fungsionalis, dan anehnya ya menurut saya ya, Parson hanya menghilangkan kata sosial ya, yang dia adopsi dari baca bukunya Max Weber tentang teori social action. Dia menyebutnya sebagai teori tindakan. Sosialnya dibuang. Terus dia nambahi, fenomena sosial harus dipahami dalam hal makna yang ditangkap dan dijalankan oleh individu. Udah gitu aja dia. Lalu bagaimana dengan tindakan kolektif yang tidak individual? Itu juga dibahas oleh Parson. Ini bisa Anda baca di bukunya Turner ya. Turner juga dia mengulas habis teori-teori klasik, teori-teori modern, dan teori-teori kontemporer. Ya. Jadi singkatnya, Parson itu mempopulerkan teori fungsional. Nggak tahu ya, zaman dulu tuh semua ahli ilmu sosial tuh tertarik ya dengan teorinya Parson, tertarik. Saya pun sampai sekarang juga masih tertarik untuk menggunakan teori Parson. Saya tidak mendiskreditkan teori Parson, karena Parson ketika dia membangun teori fungsional bukan hasil pikirannya sendiri, tapi dia nyomot sana juga nyomot sini. Sehingga teorinya menurut saya abadi. Ya, dan menurut saya juga masih relevan. Lebih relevan lagi jika kita menggunakan sejenis teori fungsionalisme dengan nama teori neofungsionalisme. Gitu ya, paham? Oke, saya untuk fungsional saya kira cukup ya, karena nanti ini jadi teori tersendiri ya kalau di S1. Tapi sebagai penutup untuk fungsional, saya menjelaskan bahwa sistem fungsional tindakan ini kemudian dikenal dengan sistem fungsional yang terdiri dari adaptasi AGIL, atau di dalam kurung ada yang nyebut P. P itu adalah kepanjangan dari
atau singkatan dari pattern maintenance. Ada latensi or pattern maintenance. Jadi AGIL dalam kurung P. P itu pattern maintenance. Ya. Pattern maintenance atau pemeliharaan pola ini adalah fungsi pemeliharaan pola dari Parson yang dia sebutnya sebagai sistem motivasi budaya. Dan Parson bilang ya, semua perkembangan yang ada di masyarakat melibatkan nilai moral umum dan nilai-nilai lainnya. Oleh karena itu, dalam sesi ini kita juga fokus dalam mazhab Skotlandia yang memberikan penekanan pada nilai-nilai moral umum. Lanjut ya, di Parson, terus nanti ada konflik, terus Skotlandia, moral Skotlandia. Ini sebenarnya juga sudah dipikirkan oleh Talcott Parson. Jadi intinya bagi Parson adalah semua pelembagaan melibatkan nilai moral umum dan nilai-nilai lainnya. Oleh karena itu, kewajiban kolektivitas merupakan aspek dari setiap peran yang dilembagakan. Ya, Parson bilang gitu di bukunya, terbit tahun 51. Paham? Jadi urutannya begitu ya. Jadi Parson jadi benar-benar, oh enggak, Parson tetap sistem itu bisa berjalan, fungsi dari setiap struktur bisa berjalan karena itu merupakan ada pelembagaannya. Untuk melembagakan pola itu ada nilai moral. Ada nilai moral umum dan ada nilai moral ada nilai-nilai lainnya. Jelas ya? Jembatan. Yang bertanya, Bu. Ya, silakan Mas. Ya, sebelum masuk ke neofungsional, sekaligus mengkonfirmasi apa yang saya pahami tentang Talcott Parson tadi. Yang saya tangkap dari penjelasan Ibu tadi terkait dengan teori fungsionalisme, yang saya pahami adalah memahami kompleksitas sosial atau masyarakat itu berdasarkan teori Talcott Parson itu, kita bisa memahami dan menganalisis dari struktur-struktur sosial, seperti misalnya keluarga, ekonomi, pendidikan, yang struktur ini merepresentasikan fungsi. Struktur ada fungsi. Neofungsionalisme yang dipelopori oleh Jeffrey Alexander pada tahun 70-an itu karena dia tidak puas dengan Marxisme kiri baru. Ya, nggak puas dia dengan penjelasan Marxisme kiri baru. Selain itu juga ada alasan politis dan empiris, ya, supaya dia bisa keluar dari paradigma Marxisme ini. Jadi selama itu dia masih Marxisme. Terus dia juga melihat dan membaca, dan dia juga melihat Parson sudah diuyo-uyo, sudah disingkirkan, nggak dihargai teorinya. Maka Alexander muncul. Yalah, saya sudah nggak puas nih dengan Marxisme kiri baru. Saya akan hidupkan kembali teori fungsionalismenya Parson. Karena ada yang khas. Ya, selain itu dia bilang, ini teori fungsionalisme harus kita sintesiskan dengan sosiologi, kedua dengan psikoanalisis, ketiga dengan Marxisme. Keren ini Alexander ya. Jadi Alexander itu terkenal mengembangkan pendekatan atau teori neofungsionalisme karena dia mengawinkan sosiologi dengan psikoanalisis dan mengawinkannya dengan Marxisme. Saat dia membuat sintesis teori sosiologi, dia membaca bukunya Parson. Apa bukunya Parson yang dia baca? The Structure of Social Action. Dia baca itu. Ya. Kemudian dia baca karya sosiolog yang lain yang namanya Robert Bellah dan Neil Smelser. Dia baca. Sosiolog-sosiolog terkemuka ini dia baca karyanya.
Dan ini menjadikan Alexander berhasil menafsirkan ulang teori fungsional Parson. Dan dia mengambil nama neo. Ya. Dia kasih nama neofungsionalisme. Ya. Jadi neofungsionalisme itu artinya dia menafsirkan ulang teori fungsionalisme Parson. Ya. Siapa itu Alexander? Ya. Kalau di Pedia, penjelasan-penjelasan dia memang disebut sebagai sosiolog Amerika. Dan dia dianggap memainkan peran penting menghidupkan kembali atau merevitalisasi, melakukan penafsiran ulang terhadap teori fungsional atau teori sosiologi Parson. Itu dia mulai lakukan dari tahun 70-an. Dan dia sebenarnya keinginannya bosan dengan analisis, penjelasan, argumentasi Marxisme, khususnya Marxisme yang kiri baru tahun 70-an. Nanti dia menjadi bibit-bibit berkembangnya teori massa Frankfurt. Ya. Tapi yang menarik ketika kita bicara neofungsionalisme, dia tertarik tetap untuk mengembangkan teori sosial klasik dan kontemporer. Maka itu dia menambahkan, saya tambahinlah psikoanalisis, saya tambahkanlah unsur Marxisme. Ya. Jadi sebenarnya dia tuh sederhana ya. Ya, karena dia memang tergila-gila dengan fungsionalismenya dari Parson. Ya. Oleh karena itu, kita di sini nanti akan bisa memahami ya bagaimana si Alexander ini ketika dia mencoba mengembangkan prinsip-prinsip neonya. Ya. Dia mengembangkan prinsip neo. Ya. Neonya di mana? Bapak Ibu mungkin ada yang tahu? Neonya di mana? Bukan hanya pendekatannya yang dia menambahkan Marxisme dan psikoanalisis, tapi neonya ada di manakah? Ada yang tahu? Saya persilakan yang tahu neonya ada di manakah? Silakan Bapak Ibu. Neonya ada di mana? Ada yang tahu Bapak Ibu? Neofungsionalisme ada di mana dia? Neofungsionalismenya ada di mana? Silakan yang mau menjawab. Saya kasih ya Pak Doni mungkin ada yang mau menjawab. Neonya tuh ada di mana gitu ya? Neonya. Ya, ada yang mau jawab? Atau saya panggil. Ini kalau nggak saya panggil gini, maksudnya nanti Bapak Ibu nggak ngingat kalau menerima dari saya, jadi nanti lupa. Atau Mbak Eka kali, neonya ada di mana neonya? Kan dia sudah gabungkan ya, sosiologi digabungkan dengan psikoanalisis, digabungkan dengan Marxisme. Lalu jadilah neofungsionalisme. Nah, neofungsionalismenya itu di manakah? Saya coba ya Bu ya, tapi sebenarnya saya belum. Ya, silakan Mbak. Mungkin terkait teori konflik ya Bu ya. Neofungsionalisme terkait di konflik. Jadi konflik itu ada kehadiran konflik itu untuk mencapai stabilitas dan kemajuan. Mungkin di situ. Oke, nanti kita bicara teori konflik. Yang penting ya Jeffrey Alexander, saya tambahkan aja. Dia itu sebenarnya menghidupkan kembali prinsip fungsionalisme struktural dengan mensintesiskan bagian-bagian fungsionalisme strukturalnya dengan teori-teori lain, tapi bukan konflik ya.
Kalau kita lihat di Google ya, umumnya kalau kita bicara neofungsionalisme itu biasanya terkait dengan interaksi unsur-unsur yang membentuk masyarakat. Ya, bagaimana unsur-unsur yang membentuk masyarakat, kemudian mereka melakukan tindakan dan kemudian terciptalah ketertiban. Jadi kalau kita bicara neofungsionalisme, kita sebenarnya memahami integrasi sebagai kemungkinan, bukan sebagai fakta. Jadi kemungkinannya integrasi, kemungkinannya enggak. Nah, kalau enggak terintegrasi, ya jadilah konflik gitu. Ya, ada marxismenya. Ya, nanti kita bisa tahu marxisme tuh ngomong apa. Marxisme tuh ngomong konflik. Konflik apa? Konflik kelas. Karena apa? Karena yang satu punya properti, yang satu tidak punya properti gitu. Tapi kalau kita bicara neofungsionalisme itu memang banyak diterapkan di hubungan internasional ya. Ketika ada masalah misalnya integrasi wilayah Eropa kayak gitu ya. Ya Uni Eropa itu bersatu lalu Inggrisnya keluar. Itu bisa diganti. Tapi intinya kita menggunakan neofungsionalisme karena kita ingin memahami terjadinya integrasi. Integrasi itu sebagai probabilitas, bukan sebagai fakta. Solid seperti yang dibayangkan oleh Parson. Kalau Parson kan integrasi, stabilitas itu harga mati. Pokoknya semua sistem, semua struktur harus stabil. Itu. Kalau ini enggak. Bisa stabil, bisa enggak. Karena itu merupakan kemungkinan. Oleh karena itu di sini bilang bahwa teori neofungsionalisme itu adalah tambahan baru teori untuk teori sosiologi. Ya, itu intinya di situ. Jadi neofungsionalisme ya dia menyoroti interaksi unsur-unsur yang tadi membentuk masyarakat, kemudian membentuk tindakan, kemudian mewujudkan ketertiban itu. Tapi tidak harus stabil. Stabil syukur, nggak stabil ya nggak apa-apa gitu. Ya, yang dimaksud neofungsionalisme. Dan sebenarnya kalau kita mau belajar neofungsionalisme itu memang gagasannya ya samalah dengan yang menjadi fokus dari fungsionalisme. Ya, karena dia melihat tadi dampaknya. Apa dampak dari perubahan? Masyarakat tidak mau beradaptasi, muncullah konflik, muncullah dinamika, muncullah sengketa. Nah, mereka bilang, udahlah, ayo kita kembali lagi ciptakan integrasi dalam praktek. Jadi, kalau ada stabilitas, oke. Tapi kalau ada konflik, mari kita integrasikan. Itu bedanya, ya. Jadi kalau fungsionalisme, stabilitas itu harga mati. Integrasi harga mati. Tapi kalau yang neo ada stabilitas, ada integrasi tapi ada konflik. Ya udah, biarin aja. Tapi endingnya kita harus mempertahankan dan membuat yang kacau menjadi stabil. Ya. Jadi yang tidak stabil itu disorot juga dalam versi neofungsionalisme. Apa aja dalam konflik ini loh susah. Masyarakat nggak mau diatur. Pemberontakan terus, gerakan muncul terus, demo mahasiswa terus, aksi buruh terus. Udah kita upayakan untuk integrasikan. Gitu. Ya. Jadi proses yang konflik tadi, ya, proses gejolak-gejolak tadi, proses gangguan-gangguan terhadap sistem tadi itu disorot oleh neofungsionalisme. Jadi bagaimana kita memahami ini dalam konteks perubahan sosial? Jadi, kalau kita menggunakan neofungsionalisme untuk menjelaskan perubahan sosial, maka kita harus menjelaskan dinamika integrasinya. Kita tidak menjelaskan proses adaptasinya, enggak. Tapi kita menjelaskan bagaimana mereka bisa terintegrasi lagi. Bagaimana mereka bisa stabil lagi.
Ya, jadi mereka membangun model lain, tapi sebenarnya ya tetap sama dengan penjelasan fungsionalisme struktural. Paham ya? Ya ini kan populer memang di Eropa saat itu. Ya, jadi kalau ada yang proses integrasinya, udah kita buat nih lembaga-lembaga subnasional atau lembaga-lembaga supranasional, kita rembukan, kita musyawarah supaya mereka tidak terus-menerus mengeksploitasi masyarakat, tidak terus-menerus merampok tanah-tanah rakyat. Itu. Jadi kalau kita mau menggunakan neofungsionalisme, ya di perubahan sekarang dalam konteks neoliberalisme ini, neofungsional. Jadi gontok-gontokannya dieksplor dulu, konflik-konfliknya dieksplor dulu. Nah, prosesnya fungsional. Paham ya? Jadi kalau Parson kan konflik nggak dianalisis dalam Parson. Pokoknya kalau Anda nggak bisa beradaptasi, buatlah adaptasi. Gitu. Ya. Ada yang menentang, tangkap. Ada yang melawan, tembak. Itu. Bedanya cuma di situ. Kalau di sini dinamika integrasinya itu yang didalami. Ya, banyak sekali ahli-ahli yang juga menanggapi ya perkembangan dari teori fungsionalisme ini banyak sekali, tapi untuk di kita sekarang masih kurang. Ya, kita lebih serak bercerita tentang bagaimana negara, bagaimana masyarakat itu beradaptasi dengan kondisi yang ada. Kalau Bapak Ibu pengen konteks yang lebih besar, kita kenapa sekarang harus juga mengadopsi neoliberalisme? Karena kita sudah terikat kepada Washington Consensus. Kesepakatan Washington kita terapkan. Ya, kita harus mengatur semuanya dalam norma pasar, privatisasi, liberalisasi, ya, rasionalisasi pajak dan sebagainya. Itu memang ajaran-ajaran rasionalisme, nilai-nilai rasionalisme yang dirumuskan dalam kesepakatan Washington tahun 80-an. Ya, jadi seperti itu kalau kita bicara neofungsionalisme. Dan neofungsionalisme dalam teori sosial ini sudah terbukti benar. Ya, buktinya apa? Yaitu ada integrasi negara-negara Eropa itu ya, jadi Uni Eropa. Kemudian Inggris keluar, Brexitnya, karena Inggris ya dia sebagai penjajah ulung ya, nggak mau gabung dengan Jerman, nggak mau gabung dengan yang lain. Belanda nggak mau, dia tetap ingin menunjukkan superioritasnya sebagai negara monarki konstitusional modern. Ya, dan dia juga karena punya pound sterling gitu loh, dia nggak mau pakai euro. Seperti itu. Baik, karena waktunya yang semakin terbatas, saya masuk ke teori konflik. Ya, sebentar nih suara burungnya ramai banget. Baik, saya lanjutkan. Kenapa kita bicara teori konflik? Ya, untuk apa belajar teori konflik? Teori konflik itu muncul karena ada fenomena apa? Ini yang perlu Bapak Ibu pahami sebagai dasar untuk mempelajari teori-teori sosial. Jadi, teori konflik itu merupakan salah satu teori yang banyak digunakan untuk menjelaskan berbagai fenomena perubahan sosial yang terjadi di masyarakat. Ya, Bapak Ibu kan ngambil juga mata kuliah perubahan sosial. Jadi, kita juga menjelaskan teori konflik. Jadi, teori konflik ini dipakai untuk menjelaskan fenomena perubahan sosial yang terjadi di masyarakat. Dalil-dalil dalam teori konflik itu banyak. Ya, yang menjadi latar belakang terjadinya konflik. Nah, pada kuliah ini saya mengajak Bapak Ibu untuk memahami ya bahwa teori konflik sebenarnya reaksi terhadap teori fungsionalisme struktural. Ya, respon. Karena dianggap fungsionalisme struktural itu terlalu normatif,
aman-aman aja gitu loh. Masa konflik dibiarkan? Nah ini kan, kalau kita pakai teori konflik, kita fokus di konfliknya. Tapi kalau kita melihat teori neofungsional, kita membaca dinamika dari proses disintegrasi ke integrasinya. Ya. Kalau kita belajar dari asumsi teori konflik ya, jadi teori konflik ini memang muncul sebagai respon reaksi terhadap teori fungsionalisme struktural dari Parson. Kenapa dianggap? Karena konflik merupakan sebuah keniscayaan yang akan terus terjadi dalam kehidupan masyarakat. Ya, untuk mengubah kondisi sosial, budaya dan ekonomi. Mengubah kondisi ya pakai konflik gitu. Ya. Kalau ingin mengubah kondisi tanpa konflik nggak bisa. Itu nanti menjadi keyakinan dari dalil teori fungsional. Maka kalau teori fungsional memandang konflik itu berfungsi positif. Karena nanti konflik itu akan hilang dengan sendirinya. Bisa hilang karena bekerjanya subsistem. Subsistem apa ya? Politik, hukum, dan lain. Oke, kita sekarang fokus di yang teori konflik. Jadi teori konflik itu muncul dan populer mulai abad 18-19. Selain dia respon terhadap teori fungsionalisme, dia juga merupakan respon terhadap lahirnya revolusi ganda pada abad 18-19. Revolusi ganda itu apa? Demokratisasi dan industrialisasi. Revolusi Prancis dan revolusi Inggris. Yang kemudian ini menimbulkan sosiologi konflik modern, khususnya di Amerika. Oleh karena itu, ketika kita bicara sosiologi konflik modern, maka kita juga berorientasi tentang situasi konflik yang terjadi di Amerika. Realitas konflik dalam masyarakat Amerika tuh begitu kompleks, begitu kompleks, begitu rumit. Dan orang-orang sudah tidak mulai percaya dengan analisis fungsionalisme struktural Parson. Maka dari saya di awal juga udah bilang, karena itu teori-teori Parson sudah mulai ditinggalkan, didiskreditkan, dihajar itu teorinya Parson. Nah, teori konflik Marx ini ya melihat masyarakat itu dalam kategori seperti yang disampaikan oleh Karl Marx, George Simmel, Max Weber, dan ahli-ahli teori konflik lainnya. Mereka membaca konflik, fenomena konflik itu merupakan fenomena sosial yang biasa aja, yang wajar. Gitu. Tapi konflik itu menarik sebagai cara pandang bahwa perubahan sosial tidak terjadi melalui proses penyesuaian nilai-nilai yang mendatangkan perubahan sebagaimana asumsi dari teori fungsional. Perubahan itu bukan hasil dari adaptasi, bukan proses penyesuaian nilai-nilai, tapi dari konflik. Perubahan itu bukan hasil kompromi. Gitu. Kalau teori fungsional, perubahan itu hasil kompromi, hasil adaptasi nilai. Kalau konflik enggak, ya hasil dari konflik. Siapa yang menang, siapa yang kalah. Oleh karena itu di sini saya memberikan penekanan bahwa konflik merupakan fenomena sosial yang selalu ada dalam masyarakat dan dia sebagai kondisi yang sangat wajar. Ya, oleh karena itu kalau kita menggunakan teori konflik, maka yang harus Bapak Ibu ingat pertama, masyarakat selalu dalam kondisi persaingan akibat kelangkaan sumber daya apapun itu. Pangan, kekuasaan, kenikmatan, uang, dan lain-lain. Jadi pertama karena ada persaingan. Persaingan terjadi akibat kelangkaan sumber daya. Karena sumber daya tidak didistribusikan secara merata. Sumber daya tidak pernah bisa dikonsensuskan dalam distribusinya. Kalau fungsional kan enak ya. Supaya nggak jadi konflik, ya sumber daya harus didistribusikan secara konsensual dengan konsensus. Tapi konflik enggak. Yang kedua, ya tadi ada 4 penting. Yang kedua tadi asumsinya ada persaingan, ya,
akibat kelangkaan sumber daya dan distribusinya. Yang kedua ada ketimpangan struktural. Ketimpangan struktural dalam ini apa? Kekuasaan, keuntungan yang ada dalam struktur sosial. Dalam struktur sosial selalu ada yang diuntungkan, dalam dirugikan. Dalam struktur politik ada penguasa, ada yang dikuasai. Dalam struktur sosial yang lain ada pemerintah, dalam struktur politik juga ada pemerintah, ada yang diperintah. Ada yang dominan, ada yang subordinan, selalu begitu. Itu dalam struktur. Jadi, asumsi kedua dari teori konflik ada ketimpangan struktural. Ya, dalam setiap struktur sosial ada ketimpangan. Yang ketiga, individu dan kelompok yang ingin memperoleh keuntungan, dia akan berjuang untuk mencapainya dengan cara-cara revolusi. Ya, yang keempat, perubahan sosial terjadi sebagai akibat dari konflik. Konflik antar siapa? Konflik antar pihak-pihak yang bersaing. Udah itu jelas. Jadi kalau kita menemukan konflik lebih jelas. Ya, semua itu kita adalah sekarang dalam konflik sosial. Kita coba tengok gimana Marx mendefinisikan konflik. Konfliknya dari Karl Marx itu konflik kelas. Karena Marx membagi kelas menjadi dua. Orang yang punya properti, orang yang punya alat-alat produksi, orang yang punya modal, dan lawannya orang yang tidak punya modal, tidak punya properti, tidak punya alat-alat produksi. Itu kategorisasi kelas. Jadi Marx bilang ada dua kelas di masyarakat. Yang punya properti dan tidak punya properti. Yang namanya bourgeois dan satu namanya proletar. Ini yang disebut dengan konsep kelas. Teori konflik, teorinya bukan teori keseimbangan atau konsensus. Teori konflik tidak bicara konsensus, teori konflik tidak bicara integrasi, teori konflik tidak bicara keseimbangan. Ya, teori konflik adalah untuk perubahan, memperebutkan sumber daya yang terbatas. Dan konflik dalam konsepsi Karl Marx itu bukan penyimpangan dalam struktur masyarakat, enggak. Kalau dalam struktur masyarakat ada yang konflik itu bukan penyimpangan. Dan kehadiran kelas bukan elemen fungsional yang mempertahankan sistem. Jadi antara kelas bourgeois, kelas proletar, kelas pemilik modal dan kelas tidak yang mempunyai modal, kelas majikan dengan kelas buruh, itu selalu dinamis. Ya konflik, selalu ada konflik. Ini mencerminkan apa kalau Marx bilang? Ini mencerminkan struktur masyarakat yang selalu memperjuangkan sumber daya. Saya kasih contoh ya Bapak Ibu. Buruh, ketika buruh sudah dikasih UMR dan sesuai dengan UMR, misalnya 6 juta kayak di Bekasi. Nanti tahun 2025-2000 dia nuntut lagi. Inflasinya sekian persen, dia minta kenaikan UMR lagi, dia minta 7 juta, 8 juta, bisa. Ya memang seperti itu kata Karl Marx. Ya. Dinamikanya antara buruh dan majikan, pemilik kapital, pemilik modal dengan orang yang tidak punya kapital dan modal selalu berkonflik itu. Dan konfliknya ya selalu dinamis, ada-ada aja. Dan konflik itu memang muncul akibat tadi itu asumsinya. Perebutan sumber daya, karena ada ketimpangan. Ya, karena juga ada perubahan. Harga gula naik agar beras naik, ya harus konflik lah. Kita minta turun kan, upah harus dinaikkan. Dosen harus kasih token gitu loh. Dosen kan nggak merasakan token gitu loh ya. Yang namanya tunjangan kinerja kayak apa, nah kan kayak gitu. Tapi kemarin UNER sudah memberi token, tapi UNER yang beri. Saya nggak tahu UNER yang beri atau APBN ya saya nggak tahu. Tapi pada intinya ya kalau kita bicara konflik dari perspektif Marxian, karena nanti ada perspektif Weberian juga konflik itu yang ngambil dari dalil-dalil Max Weber. Secara keseluruhan kita bisa membuat kategori bahwa ada 6 unsur dalam pandangan Marx tentang konflik kelas. Kalau Marx bilang konflik kelas, bukan konflik sosial ya Bapak Ibu ya.
Marx bicara konflik kelas. Ya, kelas menurut Marx adalah hubungan otoritas yang didasari pada kepemilikan properti, kepemilikan modal, kepemilikan lahan, kepemilikan tanah. Kedua, kelas itu mendefinisikan pengelompokan individu dalam situasi kehidupan yang sama. Orang yang punya kapital ngumpul sama kapitalnya, orang yang menjadi investor ngumpul sama investor, dosen ngumpul sama dosennya, buruh ngumpul sama buruhnya, petani ngumpul sama petani. Itu kelas. Kelas secara alami bersifat antagonis. Kelas majikan dengan kelas buruh pasti gontok-gontokan karena mereka punya kepentingan yang berbeda. Kelas majikan pengen untung sebanyak-banyaknya, kelas buruh pengen juga pengen gaji yang upah yang setinggi-tingginya. Kalau buruh namanya upah ya, bukan gaji. Upah yang setinggi. Padahal mereka pengen upah tinggi, padahal mereka nggak punya kapital. CNAE gitu loh kalau kelas kapitalis. Kamu tuh cuma punya tenaga, saya punya modal. Kok kamu minta uang banyak? Nggak bisa lah. Nah, jadi apa? Ada antagonis dalam kelas itu secara alamiah. Jadi kelas ini memang secara alamiah antagonis ya. Antagonisnya itu karena ada perbedaan kepentingan. Berikutnya yang keempat menurut Karl Marx, dalam masyarakat modern pertumbuhan dua kelas yang antagonis ini tidak bisa dihilangkan. Ya, nggak bisa dihilangkan, akan selalu ada. Berikutnya menjadi poin yang kelima menurut Karl Marx adalah organisasi politik dan kekuasaan adalah instrumen perjuangan kelas. Jadi Bapak Ibu ingat, kalau ada organisasi-organisasi yang dibentuk baru oleh pemerintah, itu adalah instrumen perjuangan kelas. Kalau ada pemekaran struktur organisasi dalam kabinet, itu instrumen perjuangan kelas supaya elit-elit yang memerintah, para oligark tetap solid. Ini kalau kita melihat dari konflik. Yang terakhir, perubahan struktural itu dianggap konsekuensi dari perjuangan kelas. Kalau kita menginginkan perubahan, maka harus ada perjuangan kelas. Perjuangan kelas terjadi karena ada konflik kelas. Jadi saya ulangi di sini lagi bahwa penekanan Marx pada konflik sebagai pembentuk dinamika perubahan sosial dan kesadarannya bahwa perubahan bukan sesuatu yang bersifat random. Perubahan itu bukan yang random, yang acak, tetapi merupakan hasil dari konflik kepentingan. Karena Marx bilang hubungan sosial itu didasarkan pada kekuasaan. Dan kekuasaan itu selalu menyangkut tentang distribusi. Nah, kalau yang berkuasa nggak mau mendistribusi kekuasaan, ya udah, jadilah konflik, terjadilah guncangan-guncangan seperti itu. Ya, beda dengan konflik kelas dari Dahrendorf. Ya, Dahrendorf itu agak-agak soft, tapi Ralph Dahrendorf itu juga dia mengambil ide-ide Marx dalam membangun teorinya. Kalau Marx menulis konflik kelas dalam masyarakat industri. Kalau Marx khusus dia konflik kelas ketika ada revolusi demokrasi dan revolusi industri. Oh, ternyata pembagian kerja semakin kompleks. Oh, ternyata kelas itu ya hanya dua yang dia lihat. Buruh sama majikan, pengusaha sama buruh, dan kapitalis sama buruh. Ya seperti itu. Ya, oke, ini saya lanjutkan karena jam 10 saya harus nguji di PSDM. Saya lanjutkan di mazhab ini ya, mazhab Scotland ya, moralis Scotland ya. Jadi ada beberapa menit yang bisa kita gunakan untuk ini. Jadi yang ketiga saya langsung ke moralis Skotlandia. Ya, moralis Skotlandia ini memang menawarkan gagasan teoritis ya terhadap perkembangan teori sosiologi. Dan ada yang memfokuskan ya, saya lupa namanya. Jadi ada seorang ahli teori sosial yang berhasil mengidentifikasi bahwa
orang-orang Skotlandia ini juga memberi kontribusi pada pengembangan teori fungsional dalam sosiologi dan juga antropologi. Cuma sosiologi dan antropologi, ya, bukan politik gitu ya. Meskipun nanti kita dalam realitasnya ya juga menggunakan moralis Skotlandia, misalnya David Hume, terus juga Adam Smith yang terkenal dengan teori invisible hand-nya seperti itu. Nah, yang perlu saya sampaikan dalam pertemuan ini adalah bahwa para moralis Skotlandia ini itu menekankan perbedaan konseptual antara tingkat analis di mana unit kolektif. Apa itu unit kolektif? Ekonomi. Apa unit kolektif yang lain? Masyarakat. Itu dianggap memiliki kualitas yang terpisah dari individu yang membentuknya. Ya. Jadi kalau kita melihat ekonomi ada ketimpangan, itu kita harus mengutamakan aspek moral. Di masyarakat ada kemiskinan, kita harus memberikan bantuan karena itu adalah aspek moral. Itu salah satu kondisi kontribusi dari para ahli, para filsuf dari Skotlandia. Yang lebih penting menurut saya yang perlu saya sampaikan kepada Anda bahwa klaim orang Skotlandia di sini itu bilang gini, kolektivitas tidak dapat sepenuhnya dibentuk oleh kemauan sadar dari individu-individu. Ya. Jadi kolektivitas tidak dapat dibentuk oleh kemauan sadar individu. Gak boleh. Ya. Tapi di situ nanti kita harus memahami tentang yang lain. Kalau kolektif itu individu yang minta menangnya sendiri. Tapi kita harus memahaminya bahwa individu-individu itu punya kesepakatan moral. Ya, individu itu punya kesepakatan moral dan kita memahaminya ya dengan moral pula. Jadi kalau kita misalnya melihat ada ketimpangan, ada kemiskinan, ada konflik, ya kita menyelesaikan bukan dengan kekerasan, tapi kita menyelesaikan dengan cara-cara bermoral. Biasanya kalau kita bicara tentang moral-moral seperti ini, kita bisa mengacunya dengan teori-teori keadilan yang dalam paradigma utilitarian. Kalau kita punya uang, ayo kita berbagi. Kalau kita punya uang, ayo kita buat orang tuh supaya bisa tertawa. Bagaimana caranya kita bisa membuat orang tuh bahagia? Semakin banyak orang bahagia, maka kita sudah menunaikan tugas kita secara moralistik sebagai warga negara dan sebagai individu. Itu kata orang-orang utilitarian dalam bicara tentang keadilan. Jadi bukan bagi-bagi uang, bukan bagi-bagi minyak, bukan itu. Kalau bagi mazhab utilitarian atau orang-orang yang menganut paham moralistik versi filsuf Skotlandia. Ya, jadi bagilah mereka kebahagiaan. Gitu ya. Kalau kita sudah punya tujuan untuk membahagiakan orang, berarti kita adalah menyelesaikan masalah-masalah konflik sosial. Karena orang konflik itu kan karena orang iri. Orang yang merasa iri, orang yang dalam posisi tidak berdaya, orang yang powerless, orang yang miskin, orang yang tidak punya akses apa-apa. Miskin. Ya harus konflik untuk merebut itu. Bukan minta tolong, berdoa, bukan. Tapi harus konflik kalau dalam konflik kelas. Tapi kalau dalam pandangan filsuf Skotlandia, kalau ada konflik, ya kita harus turun. Kita ajak individu-individu secara kolektif membantu. Ya, karena intinya di sini memang moral itu sangat penting. Ya, saya kasih contoh ya, ilustrasi aja dari pemahaman kita tentang moral Skotlandia ini. Jadi, ketika misalnya kita melihat keangkuhan dari pemilik tanah ya, kaum feodal itu, kaum feod. Dan kita melihat bagaimana keangkuhan dari pemilik pabrik. Mereka kan bersemangat ya untuk terus mengembangkan usahanya, punya semangat kewirausahaan dan lain-lain.
Tapi tiba-tiba mereka melihat orang miskin yang tidak punya penghasilan, melihat pengangguran. Apa yang harus mereka lakukan? Mereka bukan menyingkirkan individu, tetapi mereka harus melibatkan individu itu untuk menikmati kekayaan mereka. Contoh paling ekstrim itu disampaikan oleh David Hume. Ya, David Hume itu memberikan contoh ekstrim tentang pola pacaran dan pernikahan. Ya, dia mengamati perbedaan di antara masyarakat. Dia bertanya-tanya menyebabkan kenapa deh ada hukum sipil dan sentimen moral. Dia bilang orang kaya kawin dengan orang kaya, nggak ada orang kaya kawin dengan orang miskin. Ya, dia belajar tentang bagaimana kehidupan perkawinan di kalangan keluarga kerajaan. Mereka tetap kawin, ya, putri kawin dengan pangeran. Selalu begitu kejadian. Terus kata dia, apa sih ruginya kalau pangeran kawin sama rakyat jelata? Atau pangeran kawin sama janda? Apa sih ruginya? Gitu. Dia bernalar. Ya. Sampai akhirnya dia mengatakan bahwa ada sedikit memang kerugian, ya, yang telah dibuat oleh kerajaan dengan aturan perkawinan yang ketat. Tapi karena dia seorang moralis Skotlandia, dia bilang bahwa sehubungan dengan teori pengembangan teori struktural fungsional juga, maka dia bilang, ya, kita harus bisa memeriksa konsekuensi dari perilaku masyarakat di mana perkawinan itu diatur sedemikian rupa yang menempatkan masyarakat itu terikat pada aturan perkawinan. Orang bangsawan kawin dengan bangsawan, rakyat jelata kawin dengan rakyat jelata, maka kecenderungannya adalah masyarakat akan hancur. Ya. Yang miskin akhirnya tersingkir terus, dijauhkan dari kehidupan orang-orang kaya. Nah, ini yang kemudian nanti, ya, menjadi inspirasi bagi Emile Durkheim ketika dia membangun teori sosiologinya. Jadi kesimpulannya yang bisa saya katakan pada Anda, bahwa meskipun Skotlandia itu sangat produktif dalam memberi penemuan terhadap teori-teori sosiologi, ya, seperti Adam Smith, David Hume dan lain-lain, tapi kita harus tahu bahwa di situ juga ada kelemahannya, ya, karena tidak semua prinsip moral itu dapat dijalankan. Orang lebih menyoroti moral itu hanya persoalan filsafat, bukan persoalan sosial, bukan persoalan ekonomi. Tapi moral harus dipakai untuk menangani masalah-masalah sosial seperti krisis ekonomi, krisis agama, dan krisis-krisis lainnya.